Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 983 Formasi Yin dan Yang dan Kaisar Bela Diri. Seiring berlalunya waktu, Istana Surgawi-Surgawi Empyrean juga melancarkan serangan sengit terhadap Sekte Jimat-Jimat. Namun, Sekte Jimat-Jimat tidak menolak sama sekali. Dimanapun tentara Istana Kaisar Langit lewat, wilayah Sekte Jimat-Jimat menyerah. Hanya dalam sebulan, seluruh wilayah Sekte Jimat-Jimat ditempati oleh Istana Surgawi Surga Empyrean. Sekte Jimat-Jimat hanya tersisa di Gunung Yin Yang. Pada hari ini, auman binatang terdengar di luar Gunung Yin dan Yang. Makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya muncul di luar Gunung Liangyi, menunggangi segala jenis binatang buas. Kuku besi mereka menginjak udara, mengguncang seluruh ruangan. Bendera berkibar dan menutupi langit. Aura pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya begitu kuat hingga langit berubah warna. Pasukan besar Istana Surgawi Surga Empyrean telah tiba. Bas! Seluruh Gunung Liangyi bersinar, dan banyak sekali prasasti memenuhi udara. Kekuatan langit dan bumi meningkat, dan diagram Taiji besar muncul di langit di atas Gunung Liangyi. Ikan Yin yang muncul dan menutupi seluruh Gunung Liangyi. Lu Ming, Yan Kuangtu, Bai Sijin, Du Songjue, dan banyak tetua lainnya berdiri di tepi Gunung Liangyi, mengawasi dari jauh melalui formasi. Ledakan, ledakan, langit dan bumi berguncang seolah-olah ada raksasa yang melangkah di udara. Satu demi satu, aura menakutkan melonjak ke langit. 10 sosok muncul di depan pasukan Istana Surgawi Surga Empyrean. Aura mereka yang luas meledak. Masing-masing dari mereka seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Kepala dari 6 keluarga besar kuno semuanya ada di sini, dan 4 lainnya tidak diragukan lagi berada pada level yang sama. 10 guru hebat. Bai Sijin, Du Songjue, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, segera menyerah dan serahkan Lu Ming. Mungkin Anda masih bisa memastikan keamanan Sekte Jimat-Jimat Anda. Jika tidak, setelah formasi rusak, semua orang di Sekte Jimat-Jimat akan dibunuh. Kepala keluarga Wang adalah orang pertama yang berbicara. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh. Jika Anda memiliki kemampuan, hancurkan formasi. Jika kamu bisa menghancurkan formasi, kami akan mati tanpa penyesalan. Bai Sijin menjawab dengan dingin. Konon bentukan Gunung Liangyi tidak dapat dipatahkan. Saya ingin melihat apakah rumor itu benar. Tubuh pemimpin klan Wang dilalap api. Nyala api yang membakar ruangan menjadi kehampaan, memperlihatkan kehampaan gelap yang dalam dan menakutkan. Suara mendesing. Itu adalah pedang menyala yang panjangnya ribuan meter, dan memancarkan aura yang menakutkan. Meskipun mereka dipisahkan oleh barisan, banyak murid Sekte Jimat menunjukkan ekspresi ketakutan. Di hadapan seorang seniman bela diri tertinggi, mereka merasa seperti semut yang sulit dilawan. Memotong. Tuan dari keluarga Wang meraung dan menebaskan pedang apinya ke Gunung Yin dan Yang. Pedang ini dapat mengoyak ruang angkasa dan menembus bumi. Ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Ruangan itu hancur oleh pedang. Ini adalah pertama kalinya bagi banyak murid Sekte Jimat-Jimat melihat kekuatan seniman bela diri tertinggi. Mereka kaget dan berkeringat dingin. Ledakan. Pedang api itu menebas diagram Taiji di atas Gunung Liangyi. Langit dan bumi bergetar, tetapi diagram Taiji tidak bergetar sama sekali. Gunung itu stabil seperti Gunung Tai. Cahaya pedang menghilang, dan tuan keluarga Jiang tampak murung. Formasi Yin dan yang tidak dapat dipatahkan oleh seorang kaisar. Wang Shengtian, menurut kamu siapakah kamu? Petik 2. Du Songjue dengan dingin mencaci maki, menyebabkan niat membunuh di mata kepala keluarga Wang melonjak. Bas! Di atas kepalanya, garis keturunan api surgawi ungu yang ekstrim muncul. Dia melakukan fusi garis keturunan dan berubah menjadi pedang yang menyala-nyala. Dia menebas pertarungan Yin dan Yang lagi. Namun kali ini, seperti terakhir kali, formasi Yin dan Yang tidak bergerak sama sekali, yang membuat kepala keluarga Wang terlihat semakin jelek. Ketika murid Sekte Jimat-Jimat melihat ini, mereka akhirnya menghela nafas lega. Di masa lalu, ada rumor yang mengatakan bahwa formasi Yin dan Yang tidak dapat dipatahkan oleh kaisar. Namun, itu hanya rumor dan dia tidak yakin akan hal itu. Mereka semakin khawatir saat melihat aura menakutkan dari seniman bela diri tertinggi. Namun kini, mereka tidak perlu khawatir lagi.
Fakta membuktikan bahwa formasi Yin dan Yang kuat dan abadi. Ayo kita serang bersama. Saya tidak percaya kita tidak bisa menghancurkan formasi ini. Kata Patriark Klan Wang kepada 9 lainnya. Baiklah. 9 orang lainnya mengangguk. Ledakan, ledakan. 10 Supremes Agung meledak pada saat yang sama dengan aura yang menghancurkan bumi. Ruang di sekitar mereka tidak dapat menahan tekanan mengerikan dan hancur. Di belakang mereka, pasukan Istana Surgawi Empyrean mundur dengan tergesa-gesa, mundur sejauh 10.000 mil. Pada saat berikutnya, 10 Mahaguru menyerang pada saat yang bersamaan. 10 serangan mengerikan menyerang formasi Yin dan Yang pada saat bersamaan. Pertahankan formasi. Suara Bai Sijin terdengar jauh. Banyak tetua dan murid menuangkan energi spiritual mereka ke dalam platform Arai. Ada platform yang tak terhitung jumlahnya di seluruh gunung Yin dan Yang yang terhubung dengan pertempuran Yin dan Yang. Para murid Sekte Jimat dapat terus-menerus menyuntikkan kekuatan spiritual mereka untuk mempertahankan kekuatan formasi gunung Yin dan Yang. Terlalu banyak platform seperti itu yang tersebar di semua tempat. Mereka tidak takut mata-mata Istana Langit Empyrean di Sekte Jimat-Jimat akan menghancurkan mereka semua. Lagi pula, menghancurkan beberapa platform tidak akan mempengaruhi formasi besar sama sekali kecuali mereka menghancurkan semuanya. Tapi itu tidak mungkin. Seberapa besar gunung Yin dan Yang? Biarpun ada mata-mata, Bai Sijin dan yang lainnya bisa membunuh mereka tepat waktu. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan 10 Supremes hanya menyebabkan sedikit riak pada diagram Taiji, yang dapat diabaikan. Formasi Yin dan Yang bukan hanya untuk pertunjukan. Aku akan melakukannya. Dari dalam Istana Dewa Surga Empyrean, sebuah suara terdengar. Saat berikutnya, cahaya pedang emas menebas angkasa, luas dan perkasa, seperti kekuatan surga, menebas ke arah diagram Taiji. Ledakan. Seluruh gunung Liangyi tampak melompat dan berguncang. Namun, diagram Taichi bersinar dan menghalangi cahaya pedang ini. Suara mendesing. Suara mendesing. Tapi segera setelah itu, satu demi satu cahaya pedang menebas dengan keras. Ditemani cahaya pedang yang bagaikan kekuatan langit, seseorang melangkah di udara. Kaisar bela diri Di Yi. Sosoknya tidak terlalu kekar, tapi dia memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia setinggi langit. Dia berdiri dengan santai di kehampaan seperti dewa yang mampu menopang langit dan bumi. Tubuhnya dipenuhi cahaya keemasan. Setiap sinar cahaya keemasan berubah menjadi pedang tempur dan menebas formasi Yin dan Yang. Ledakan, ledakan, gelombang muncul di diagram Taichi, dan terus bergetar. Pertahankan, suara Bai Sijin menyebar luas. Di depan semua platform, murid Sekte Jimat-Jimat terus menuangkan api energi mental mereka untuk mempertahankan kekuatan formasi. Bas! Puluhan ribu cahaya emas berkumpul di tubuh Kaisar bela diri Di Yi dan berubah menjadi pedang besar, yang menebasnya. Ledakan, 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 langit bergemuruh dan kehampaan hancur, memperlihatkan celah spasial yang mengerikan yang panjangnya ribuan mil. Bai Sijin dan yang lainnya terlihat sangat serius. Kekuatan Kaisar bela diri Di Yi berada di luar imajinasi mereka. Formasi Yin dan Yang sepertinya berada di bawah tekanan besar. Untungnya, pada akhirnya formasi Yin dan Yang masih bertahan dari serangan tersebut dan tidak patah. Kaisar bela diri Di Yi menahan auranya, dan wajahnya sedikit muram. Bai Sijin dan yang lainnya menghela nafas panjang. Meskipun nenek moyang Sekte Jimat mengatakan bahwa Kaisar bela diri tidak dapat menghancurkan formasi Yin dan Yang, reputasi Kaisar bela diri Di Yi terlalu besar. Dia tak terkalahkan di wilayah Tandus Timur. Sebelumnya, tidak ada yang percaya diri. Jika formasi Yin dan Yang rusak, Sekte Jimat akan dimusnahkan sepenuhnya dan tidak akan ada seorang pun yang tersisa di Gunung Yin dan Yang. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, terdengar suara memekakkan telinga dari puncak gunung jauh di dalam Gunung Yin dan Yang. Kemudian, matahari muncul dari puncak gunung. Bab 984 kemunculan kembali 9 matahari, lautan darah yang tak terbatas. Dulu ada matahari di langit, dan sekarang ada matahari lain yang mengambang di tengah Gunung Liangyi. Itu sangat terang, bersaing dengan matahari di langit. Namun, ini hanyalah permulaan. Setelah beberapa tarikan napas, matahari lain muncul. Kemudian, satu demi satu matahari muncul di langit, bersaing dengan matahari asli. Pada akhirnya, total 9 matahari muncul.
Mereka sangat terang sehingga tidak ada yang bisa membuka mata mereka. Ledakan. Sesosok tubuh kekar bergegas keluar dari puncak gunung dan berdiri di bawah 9 matahari. Dia seperti dewa matahari yang turun ke dunia, memberikan kejutan yang tak terlukiskan kepada orang-orang. Menguasai. Yan Kuangtu sangat gembira. Jiuyang, ini Xia Jiuyang. Di luar formasi Yin dan Yang, tuan dari keluarga Wang dan Jiang berteriak tak percaya. Bukankah yang maha tinggi dari 9 matahari hanya tersisa secuil jiwanya? Tapi dari kelihatannya, dia jelas telah memulihkan tubuh fisiknya, dan auranya kuat dan tak tertandingi. Semua seniman bela diri tertinggi dari Istana Surgawi Surga Empyrean memiliki ekspresi yang sangat serius. Di antara mereka, ada banyak seniman bela diri tertinggi yang pernah bekerja dengan seniman bela diri tertinggi 9 matahari sebelumnya dan tahu betapa menakutkannya dia. Yang tertinggi dari 9 matahari dulunya dikenal sebagai yang tertinggi nomor 1 di wilayah Tandus Timur. Bahkan seseorang yang sekuat Yan Kuangtu tidak memiliki gelar ini, karena Yan Kuangtu memiliki saingannya sendiri, sedangkan yang tertinggi dari 9 matahari tidak memiliki saingan di bawah alam kaisar bela diri. Jiuyang Senior, Lu Ming sangat gembira. Tampaknya 9 matahari tertinggi telah berhasil. Bai Sijin dan yang lainnya juga terlihat bahagia. 9 matahari yang maha guru telah pulih, dan kekuatan mereka jauh lebih kuat. Seniman bela diri tertinggi 9 matahari saja setara dengan beberapa seniman bela diri tertinggi. Ledakan. Dengan ledakan yang keras, 9 matahari bergetar dan perlahan menyusut, berubah menjadi 9 titik cahaya dan memasuki tubuh 9 matahari maha guru. Bas. Dengan kilatan cahaya, 9 matahari tertinggi muncul di samping Lu Ming dan yang lainnya. Senior Jiuyang, kamu sudah pulih. Lu Ming sangat bersemangat. Haha, saya telah mereformasi tubuh fisik saya. Namun, perlu beberapa waktu bagi saya untuk memulihkan kultivasi puncak dan kekuatan tempur saya. 9 matahari yang maha guru katakan sambil tersenyum. Itu bagus, haha. Yan Kuangtu sangat gembira dan tertawa. Ketika tetua sekte jimat lainnya mendengar tentang ini, mereka juga sangat bersemangat. Ini merupakan dorongan semangat mereka. Reputasi 9 yang maha guru terlalu hebat. Dia tak terkalahkan di antara para supremes di bawah ranah kaisar bela diri. Ini merupakan dorongan besar bagi moral sekte jimat-jimat. Xia Jiuyang sudah benar-benar pulih. Master klan Wang dan yang lainnya membelalak karena terkejut. Jiuyang, aku tidak menyangka kamu bisa memulihkan tubuh fisikmu. Kaisar bela diri Di Yi juga sedikit mengernyit. Apa yang salah? Di Yi, kamu tidak mengharapkan ini, bukan? Itu semua berkat Lu Ming aku punya kesempatan untuk pulih. Apalagi nasib baik dan nasib buruk datang bersamaan. Setelah bencana ini, saya mungkin bisa mencapai level yang lebih tinggi. Kata 9 matahari tertinggi sambil menatap kaisar bela diri Di Yi. Kata-katanya seperti sambaran petir yang tiba-tiba, menyebabkan ketua klan Wang, Bai Sijin, dan yang lainnya sangat terkejut. Satu-satunya perbedaan adalah Master Klan Wang dan yang lainnya terkejut, sementara Bai Sijin dan yang lainnya sangat gembira. Paragon 9 matahari telah mencapai tingkat tertinggi dan telah mencapai puncaknya. Apa artinya bisa mencapai level selanjutnya? Bukankah dia berada di ranah bela diri kerajaan? Mungkinkah 9 matahari tertinggi bisa menerobos ke alam bela diri kerajaan? Ini terlalu mengejutkan. Sudah ribuan tahun sejak kaisar bela diri baru lahir di hutan belantara timur. Seorang kaisar bela diri dapat hidup selama 10 hingga 20 ribu tahun, tetapi setelah bertahun-tahun, berapa banyak kaisar bela diri yang ada di wilayah Tandus bagian timur? Jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Jika 9 matahari tertinggi benar-benar menerobos ke ranah kerajaan bela diri, sekte jimat-jimat akan memiliki modal untuk melawan istana surgawi kaisar surga. Mata Di Yi dipenuhi dengan kecemerlangan yang luar biasa. Dia berkata, Jiuyang, kamu memang mendapatkan berkah tersembunyi dan memperoleh peluang besar. Anda telah mengembara selama beberapa dekade sebagai sisa jiwa, yang telah meningkatkan kultivasi Anda. Pada saat yang sama, tubuh dan jiwa baru Anda memiliki spiritualitas yang menarik. Anda mempunyai kesempatan untuk mengambil langkah itu dan menjadi kaisar bela diri. Anda memang murid yang saya pilih. Semua ini berkat kamu, kata Ninesun tertinggi. Haha, Jiuyang, meski begitu, akan sulit bagimu untuk melewatinya dalam 10 tahun. Setelah 10 tahun, Anda dan Gunung Yin dan yang akan berubah menjadi abu.
Bahkan jika kamu menerobos ke ranah bela diri kerajaan, apakah kamu pikir kamu dapat bersaing denganku? Petik 2. Kaisar bela diri Di Yi tertawa, penuh keyakinan yang tak terkalahkan. Hati Bai Sijin dan yang lainnya tenggelam. Belum lagi kapan 9 matahari agung akan menerobos. Bahkan jika ia mampu menerobos, apakah ia benar-benar tandingan kaisar bela diri Di Yi? Sudah 10.000 tahun sejak Di Yi menjadi kaisar bela diri. Tidak ada yang tahu wilayah apa yang telah dia capai. Saya sudah mengatakan bahwa sekte jimat akan dihancurkan. Anda tidak akan punya kesempatan. Meskipun formasi Yin dan yang sangat kuat, namun tidak terkalahkan. Suara kaisar bela diri Di Yi keluar, dan cahaya merah darah memancar dari antara alisnya. Hualala, saat berikutnya, terdengar suara deburan ombak. Lautan darah muncul di hadapan kaisar bela diri Di Yi. Itu adalah lautan darah. Selain itu, lautan darah berkembang pesat. 10 mil, 100 mil, 1000 mil, 10.000 mil. Pada akhirnya, lebarnya meluas hingga jutaan mil, meliputi seluruh wilayah Gunung Liangyi. Lautan darah menutupi langit, menyebabkan sekte jimat-jimat menjadi gelap gulita. Tidak ada satupun sinar matahari yang terlihat. Ini, lautan darah tanpa batas, bagaimana mungkin? Benar-benar ada harta karun yang menantang surga di dunia. Du Songjue berteriak kaget. Bai Sijin, Meng Chong, dan ahli lainnya yang pernah mendengar nama lautan darah tak terbatas juga melebarkan mata karena terkejut. Bai Sijin, apa yang terjadi dengan lautan darah yang tak terbatas ini? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang harta karun seperti itu? Yan Kuangtu bertanya. Saya juga tidak tahu. Saya hanya membacanya di catatan kuno. Itu tidak ada di benua hutan belantara surgawi. Lautan darah yang tak terbatas ini memiliki kekuatan yang menakutkan, yaitu menghancurkan susunan. Itu dapat menutupi sebuah arai dan menimbulkan korosi pada fondasinya, sehingga menghancurkan arai tersebut sepenuhnya. Saya tidak menyangka Di Yi memiliki harta karun seperti ini. Wajah Bai Sijin sangat jelek. Wajah Yan Kuangtu menjadi gelap saat mendengar ini. Saya kira itu adalah harta karun yang dibawa kembali oleh Kaisar bela diri Di Yi dari luar negeri. Dia telah lama berencana untuk menangani Gunung Yin dan Yang. Kata Ninesun tertinggi. Dunia ini begitu besar, hutan belantara surgawi hanyalah setetes air di lautan. Saya membawa ini kembali dari luar negeri, dan itu cukup untuk menghancurkan susunan Gunung Liangyi Anda. Suara Kaisar bela diri Di Yi terdengar. Patriark dari klan Wang dan yang lainnya sangat gembira. Hualala, lautan darah bergulung dan menutupi formasi Yin dan Yang. Air laut berwarna darah merembes ke dalam gunung di sepanjang perbatasan Gunung Yin dan Yang, menghancurkan gunung tersebut. Lu Ming dan yang lainnya bahkan mendengar suara mendesis. Bagaimana ini bisa terjadi? Beberapa tetua sekte jimat berteriak dengan cemas. Tidak perlu panik. Meskipun lautan darah yang tak terbatas itu kuat, formasi Yin dan Yang memiliki kekuatan alaminya sendiri. Bahkan lautan darah yang tak terbatas tidak dapat menghancurkan formasi Yin dan Yang dalam waktu singkat. Bai Sijin berkata, mencoba menghibur semua orang. Berdiri di luar formasi Yin dan Yang, Kaisar bela diri Di Yi memandangi lautan darah yang bergulung dan memerintahkan, lautan darah yang tak terbatas tidak dapat menghancurkan formasi Yin dan Yang dalam waktu singkat. Tinggalkan sekelompok orang di sini untuk menjaga tempat ini dan mencegah sekte jimat-jimat melarikan diri. Juga, jagalah formasi teleportasi di semua tempat. Ya Yang Mulia, seniman bela diri tertinggi menerima perintah tersebut. Tubuh Kaisar bela diri Di Yi bergerak dan menghilang. Bab 985 tahun, waktu. Di dalam Gunung Yin Yang, keadaan gelap. Di mana-mana berlumuran darah. Langit ditutupi oleh lautan darah. Bai Sijin, Du Songjue dan yang lainnya mengirimkan beberapa pesan untuk menenangkan orang-orang. Sekte jimat-jimat kemudian perlahan menjadi tenang. Di aula konferensi sekte jimat-jimat, Lu Ming, Yan Kuangtu, 9 matahari tertinggi, dan petinggi sekte jimat-jimat sedang duduk bersama untuk membahas beberapa masalah. Namun, suasananya sangat khusyuk. Semua orang merasa seolah-olah ada batu besar yang membebani hati mereka. Senior kulit putih, Senior Du, berapa lama formasi Yin dan Yang bisa bertahan? Lu Ming bertanya. Bai Sijin merenung sejenak dan berkata, formasi besar Gunung Liangyi terutama meminjam kekuatan gunung dan sungai. Sekaligus diperkuat oleh keterampilan pembentukan nenek moyang. Itu tidak bisa dihancurkan. Di sisi lain,
Fungsi utama lautan darah yang tak terbatas adalah korosi. Perlahan-lahan merusak fondasi keterampilan formasi dan kemudian menghancurkan keterampilan formasi. Ini memerlukan proses. Selama murid Sekte Talisman Amulet kami terus-menerus menyuntikkan energi mental mereka untuk mempertahankan formasi dan menolaknya, itu akan mungkin untuk mempertahankannya selama 5 tahun. Ya, waktunya hampir sama dengan yang kuharapkan. Du Songjue juga mengangguk. 5 tahun. Banyak orang yang sedikit lega, namun suasananya masih terasa berat. 5 tahun mungkin terasa lama, tetapi itu berlalu dalam sekejap mata. Apa yang akan terjadi pada Sekte Jimat 5 tahun kemudian jika formasinya dipatahkan? Saya akhirnya menyentuh ambang batas alam kaisar setelah merekonstruksi tubuh saya dan dengan restu takdir. Namun, masih sangat sulit untuk ditembus. Saya tidak yakin apakah saya bisa menerobos dalam waktu 5 tahun. Kalaupun aku melakukannya, aku mungkin tidak bisa bersaing dengan Di. Di sungguh tak terduga. Maha Guru dari 9 matahari berbicara, dan suasana menjadi lebih serius. Lalu apa yang harus kita lakukan? Seorang penatua berbicara. Apakah dia hanya akan duduk dan menunggu kematian? Tunggu saja 5 tahun sampai Di dan Kaisar Bela Diri datang. Tidak peduli apa, kita masih punya waktu 5 tahun. 5 tahun sudah cukup untuk terjadinya banyak perubahan. Kita mungkin punya peluang. Setelah Bai Sijin berbicara, semua orang mendiskusikan langkah selanjutnya. Pada akhirnya, diputuskan bahwa semua sumber daya Sekte Jimat akan dibuka untuk menyediakan budidaya murid Sekte tersebut. Mereka akan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan mereka untuk menghadapi tantangan dalam 5 tahun. Sesepuh, ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan para tetua. Kamu boleh pergi dulu. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba berbicara, menyebabkan semua orang tercengang. Banyak pembangkit tenaga listrik tingkat tua saling memandang, lalu menangkupkan tinju mereka dan berkata, "Ya, Zonzi. Kami akan pergi." Lu Ming sekarang adalah seorang Zonzi dan otoritasnya berada di atas para tetua biasa. Tentu saja, para tetua ini tidak akan banyak bicara. Meskipun mereka memiliki keraguan di dalam hati, mereka tetap mengambil cuti. Di aula utama, hanya tersisa 9 matahari tertinggi, Yan Kuangtu, Bai Sijin, Du Songjue, dan beberapa tetua paling senior. Lu Ming, apa yang ingin kamu diskusikan dengan kami? Bai Sijin bertanya, apa yang membuat para tetua harus pergi? Mereka penasaran. Senior, saya akan meninggalkan Gunung Liangyi selama 5 tahun ke depan untuk berkultivasi di dunia luar. Kata Lu Ming, meninggalkan Gunung Liangyi. Bai Sijin dan yang lainnya sedikit terkejut. Tidak buruk, Lu Ming menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Ini adalah keputusan Lu Ming. Dia memiliki garis keturunan 9 naga. Hanya dengan meninggalkan Gunung Yin dan Yang, berpetualang, dan bertarung dengan yang kuat, tingkat kultivasinya dapat meningkat dengan cepat. Jika dia tinggal di Gunung Yin dan Yang, budidayanya tidak akan meningkat banyak dalam waktu 5 tahun, tidak peduli berapa banyak sumber daya yang dia miliki. Akan cukup baik jika dia bisa menerobos ke alam dewa spiritual. Namun, apa gunanya Master Alam Dewa Spiritual ketika dia menghadapi Di? Bukankah dia akan tetap ditampar sampai mati? Hanya dengan mengambil risiko di luar, dia bisa memiliki sedikit peluang untuk tumbuh hingga ke level di mana dia bisa melawan Di. Saya setuju dengan gagasan Lu Ming. Lu Ming masih muda dan ini adalah masa keemasan untuk berkultivasi. Jika dia terjebak di sini, prestasinya akan terbatas. Dia hanya bisa berkembang dengan cepat jika dia keluar. Kata seniman bela diri tertinggi dari 9 matahari. Tidak buruk. Yan Kuangtu mengangguk. Bai Sijin, Du Songjue, dan yang lainnya juga mengangguk. Namun, jika Lu Ming memikirkan hal ini, saya khawatir Di juga akan memikirkannya. Jika Lu Ming keluar, Di mungkin akan merasakannya melalui garis keturunan 9 naga. Bukankah itu lebih berbahaya? Petik 2. Bai Sijin bergumam. Yah, kecuali Lu Ming meninggalkan wilayah tandus di timur dan pergi ke daerah lain untuk bercocok tanam. Kata Du Songjue, saya berencana pergi ke benua tengah. Kata Lu Ming, selama jaraknya cukup jauh, bahkan Di pun tidak akan bisa merasakan garis keturunan 9 naga. Namun, Bai Sijin, Du Songjue, dan yang lainnya masih mengerutkan kening. Ada satu hal lagi yang penting, kata Bai Sijin setelah beberapa saat, sejak Master Liao Chang menghilang,
terutama dalam beberapa ratus tahun terakhir, pasukan Tuan di benua tengah telah memutus semua kontak dengan Sekte Jimat-Jimat. Oleh karena itu, jika kita ingin pergi ke benua tengah, kita tidak dapat mengaktifkan susunan teleportasi antar wilayah dan langsung berteleportasi ke benua tengah atau wilayah lain. Apa? Kita tidak bisa berteleportasi secara langsung, kata Yan Kuangtu. Yang lainnya juga mengerutkan kening. Wilayah tandus bagian timur dan benua tengah sangat berjauhan satu sama lain. Perbatasan antara kedua wilayah tersebut merupakan wilayah yang sangat kacau. Wilayah kacau ini membentang dari selatan ke utara, memisahkan benua tengah dan wilayah tandus di timur. Biasanya, pasukan Tuan Besar seperti Istana Langit Empyrean akan melakukan kontak dengan pasukan Tuan Besar di benua tengah. Jika seseorang ingin pergi ke benua tengah, mereka hanya perlu mengambil susunan teleportasi antar wilayah dan langsung berteleportasi ke pasukan Tuan di benua tengah. Tapi sekarang, Sekte Jimat-Jimat tidak lagi memiliki kontak dengan pasukan Tuan di benua tengah. Mereka sudah lama memutus semua kontak dan tidak memiliki koordinat teleportasi. Tidak ada cara untuk berteleportasi secara langsung. Jika mereka tidak bisa berteleportasi, mereka hanya bisa melintasi wilayah yang kacau dan menuju ke benua tengah. Namun, alam kacau itu sangatlah luas, sangat jauh, dan sangat berbahaya. Bahkan seorang master alam dewa spiritual akan menghadapi risiko kematian jika dia ingin melintasi alam kacau. Namun, ini bukanlah hal yang paling penting. Mereka khawatir Luming tidak bisa langsung diteleportasi ke benua tengah. Jika dia keluar dari Gunung Yin dan Yang, dia pasti akan muncul di suatu tempat di benua timur. Di mungkin merasakan 9 garis keturunan naga dan menentukan lokasinya. Inilah yang mereka khawatirkan. Ini juga bisa diselesaikan. Selama kita bekerja sama dan menyegel aura 9 garis keturunan naga Luming untuk sementara waktu, itu masih mungkin. Namun, bahkan di benua tengah, aku khawatir ada mata-mata Istana Langit Empyrean. Jika Luming ditemukan oleh Kaisar Bela Diri Di Yi di benua tengah, itu akan menjadi lebih berbahaya. Kata Du Songjue. Dia telah memikirkan segalanya. Senior, jika aku masih berada di Sekte Jimat-Jimat, aku akan mampu menarik perhatian Di Yi dan Kaisar Bela Diri. Kalau begitu, Di Yi tidak akan memperhatikan urusan benua tengah, bukan? Petik 2. Kata Luming. Kamu masih di Sekte Jimat-Jimat. Lalu bagaimana kamu akan pergi ke benua tengah? Bai Sijin, Du Songjue, dan bahkan Jiu Yang Supreme sedikit bingung. Mereka tidak tahu apa maksud Luming. Senior, lihat. Luming melambaikan tangannya dan sosok seperti giok muncul di aula. Esensi langit dan bumi giok, kamu masih memiliki esensi langit dan bumi giok. Bai Sijin dan yang lainnya melebarkan mata dan lidahnya keluh. Saat itu, Luming telah mengeluarkan esensi langit dan bumi giok. Dia tidak menyangka akan mendapatkan yang lain. Bab 986 Pemisahan Jiwa. Itu benar, itu adalah esensi langit dan bumi giok. Saya memperoleh 2 esensi langit dan bumi giok dalam pertempuran Providence. Kata Luming. 2. Hati semua orang sedikit bergetar. Mereka tidak bisa tidak iri pada kesempatan Luming yang menantang surga untuk mendapatkan 2 esensi langit dan bumi giok. Namun, mereka masih bingung. Apa hubungannya ini dengan Luming menuju benua tengah? Senior, saya juga mendapatkan teknik rahasia dalam pertempuran Providence. Itu disebut mantra terlarang kembar. Luming kemudian menjelaskan mantra terlarang kembar. Astaga, ada teknik rahasia seperti itu. Semua orang tercengang dan kaget. Keterampilan rahasia ini benar-benar menantang surga. Dia sebenarnya mampu membagi jiwanya menjadi 2 dan membuat klon yang setara dengan dirinya. Klon tersebut memiliki aura yang sama persis dan dapat berkultivasi sendiri. Ini hanyalah teknik rahasia yang menantang surga. Saya ingin mengolah tubuh kedua dan membiarkannya tetap berada di Sekte Jimat-Jimat. Aura tubuh kedua akan sama persis dengan auraku, yaitu seperti diriku yang lain. Dengan cara ini, saya dapat dengan kuat menarik perhatian Di Yi dan Kaisar Bela Diri di sini. Dia akan mengira aku selalu berada di Sekte Jimat-Jimat. Dengan cara ini, tubuh utamaku bisa pergi ke benua tengah dan menjelajah. Luming mengungkapkan rencananya. 9 matahari tertinggi, Bai Sijin, dan yang lainnya bergumam pada diri mereka sendiri. Ini memang ide yang bagus. Luming, bahan apa lagi yang kamu perlukan untuk mengembangkan mantra terlarang kembar?
Bai Sijin bertanya. Yang paling penting adalah ramuan kehidupan dan esensi langit dan bumi giok. Saya sudah punya ini, tapi saya masih memerlukan beberapa bahan lainnya. Setelah itu, Lu Ming memberitahunya tentang beberapa materi lainnya. Lu Ming, kami dapat mengumpulkan semua materi yang Anda sebutkan, tetapi kami mungkin tidak memiliki banyak harta yang dapat memperbaiki jiwa. Kata Bai Sijin, untuk mempraktikkan gulungan terlarang kembar, jiwa seseorang harus dipecah menjadi dua, yang niscaya akan menyebabkan kerusakan besar pada jiwa. Setelah berhasil mempraktikkannya, seseorang memerlukan harta karun untuk memulihkan jiwa, yang akan memulihkan tubuh utama dan tubuh sekunder ke kondisi puncaknya. Hal ini mutlak diperlukan, jika tidak maka akan berdampak besar pada praktik di masa depan. Haha, harta untuk memulihkan jiwa. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Tuanku dan aku telah mengunjungi banyak tempat rahasia dan memperoleh banyak harta untuk memulihkan jiwa. Kami masih memiliki banyak dari mereka sekarang. Yan Kuangtu tertawa dan sebuah cincin penyimpanan muncul di tangannya. Dia menyerahkannya kepada Lu Ming dan berkata, ada beberapa batu pemusatan jiwa di sini, apakah menurutmu itu cukup? Selama setahun terakhir, Yan Kuangtu telah mengumpulkan kekuatan jiwa untuk 9 matahari tertinggi dan telah menemukan banyak harta untuk memulihkan jiwanya. Lu Ming mengamati cincin itu dengan pikirannya dan menemukan ada ratusan batu hitam di dalam cincin penyimpanan yang memancarkan aura misterius. Itu adalah batu konsolidasi jiwa yang legendaris. Cukup, cukup. Lu Ming sangat gembira. Baiklah, kita akan mengumpulkan materi lainnya dan membiarkan Lu Ming mengolah tubuh kedua secepat mungkin. Kata Bai Sijin. Du Songjue dan yang lainnya juga mengungkapkan ekspresi penuh harapan. Bakat Lu Ming sangat menantang surga dan dia memiliki garis keturunan 9 naga. Sungguh sia-sia baginya untuk tinggal di sekte jimat-jimat. Jika dia mempertaruhkan nyawanya dan berkultivasi di luar, dia mungkin bisa menciptakan keajaiban. Terlebih lagi, meski dia tidak bisa menciptakan keajaiban dan mencapai level di mana dia bisa melawan Di, kelangsungan hidup Lu Ming masih sebuah harapan. Bahkan jika sekte jimat-jimat dihancurkan, Lu Ming dapat membalas dendam di masa depan dan bahkan membangunnya kembali. Mereka juga mengerti mengapa Lu Ming meminta para tetua keluar. Hal ini tidak dapat disebarluaskan. Hal itu tidak dapat diketahui oleh Kaisar bela diri Di. Kalau tidak, usahanya akan sia-sia. 3 hari kemudian, Lu Ming sedang duduk bersila di gua bawah tanah di sekte jimat. Dia mengaktifkan mantra terlarang kembar. Lebih dari 10 bahan berubah menjadi bola cairan di tangannya dan menutupi esensi langit dan bumi giok. Mengembun, tangan Lu Ming terus membentuk segel tangan yang indah. Pancaran cahaya memasuki esensi langit dan bumi giok. Esensi langit dan bumi giok bersinar dan menyatu dengan materialnya. Bentuknya sebenarnya mulai berubah secara perlahan. Awalnya, meskipun esensi langit dan bumi jade telah mengambil bentuk manusia, ia hanya memiliki bentuk manusia yang samar-samar. Fitur wajahnya sangat kabur. Namun, pada saat ini, fitur wajah langit dan bumi jade esens mulai terlihat jelas. Seluruh tubuhnya mulai berubah dari atas ke bawah, dan mulai berubah menjadi tubuh yang terdiri dari daging dan darah. Organ dalam, meridian, tulang, dan darahnya mulai berubah dan muncul saat Lu Ming terus membentuk segel tangan. Air kehidupan. Pada saat ini, Lu Ming mengeluarkan ramuan kehidupan dan menuangkan lebih dari setengah kilogramnya ke esensi langit dan bumi giok. Esensi langit dan bumi giok mulai memancarkan aura kehidupan. Sudah waktunya. Mata Lu Ming berbinar. Langkah selanjutnya adalah yang paling penting. Dia akan membagi jiwanya dan menggabungkannya dengan esensi langit dan bumi jade untuk menciptakan tubuh kedua. Langkah ini sangat berbahaya dan sulit. Jika tidak hati-hati akan merusak jiwa bahkan gagal dalam budidaya. Lu Ming mengaktifkan mantra terlarang kembar dan tubuhnya bersinar. Pada akhirnya, bola cahaya dan bayangan muncul. Itu sangat buram tetapi orang hampir tidak dapat melihat bahwa itu tampak persis seperti Lu Ming. Ini adalah jiwa Lu Ming. Retakan. Lu Ming berteriak dan membentuk segel. Seketika, jiwa Lu Ming mulai bergetar dan perlahan terbelah dari tengah. Segera, rasa sakit yang tak terbayangkan menenggelamkan Lu Ming. Mengaum. Dalam sekejap, mata Lu Ming memerah dan dia mengeluarkan raungan seperti binatang. Itu terlalu menyakitkan. Itu terlalu menyakitkan. Rasa sakit seperti ini tidak dapat dibayangkan. Itu 100 kali, tidak, 1000 kali lebih menyakitkan daripada rasa sakit di tubuh.
Mereka yang pikirannya tidak cukup kuat bisa pingsan pada langkah ini dan gagal. Ini adalah rasa sakit karena jiwa yang terbelah, dan itu datang langsung dari jiwa. Rasa sakit kecil ini bukan apa-apa. Lu Ming menggeram. Dia berkonsentrasi pada hatinya dan terus mengoperasikan mantra terlarang kembar. Rasa sakit yang tak ada habisnya menenggelamkan Lu Ming, tapi dia menahannya. Jiwa Lu Ming perlahan terpecah. Prosesnya sangat lambat dan Lu Ming menderita setiap saat. Penderitaan seperti ini berlanjut selama 3 hari. Akhirnya, jiwanya terbelah sepenuhnya. Jiwa yang terbelah berubah menjadi bola cahaya dan memasuki esensi langit dan bumi giok. Pada saat itu, Lu Ming merasa pikirannya kosong. Matanya tidak fokus dan dia sangat lemah. Tidak, tunggu, aku masih mengembangkan mantra terlarang kembar. Lu Ming meraung di dalam hatinya. Dia akhirnya sadar dan terus mengedarkan mantra terlarang kembar. Seni terlarang kembar memang merupakan seni terlarang. Sangat berbahaya untuk mengolahnya. Setiap langkah penuh dengan bahaya. Jika seseorang melakukan kesalahan, tidak hanya budidayanya yang gagal, tetapi tubuhnya juga akan menderita luka yang tidak terbayangkan. Untungnya, Lu Ming berhasil menahannya. Hati-hati, pisahkan menjadi klon. Di lautan kesadaran Lu Ming, api energi mental perlahan-lahan dipisahkan dari jiwanya. Lu Ming berencana untuk menyempurnakan tubuh kedua menjadi tubuh tertulis. Terlalu memakan energi bagi satu orang untuk mengolah 2 orang. Selama jangka waktu ini, Lu Ming sering merasa tidak memiliki cukup energi. Sulit untuk mengembangkan seni bela diri dan jalur prasasti pada saat yang bersamaan. Dia akan selalu tertinggal dalam salah satu dari mereka. Selama periode waktu ini, Lu Ming telah fokus pada seni bela diri dan tertinggal dalam prasasti Dao. Kemajuannya sangat lambat. Oleh karena itu, Lu Ming berencana menggunakan kesempatan ini untuk memisahkan Dao prasasti. Dia akan membiarkan tubuh kedua fokus pada prasasti Dao, sedangkan tubuh utama akan fokus pada seni bela diri. Tubuh kedua, tanpa pikiran yang mengganggu, akan mengembangkan Dao prasasti, dan kecepatannya pasti akan sangat menakutkan. Sebaliknya, badan utama akan fokus pada pengembangan seni bela diri. Ini adalah kombinasi yang masuk akal. Bab 987 detik tubuh selesai, berangkat. Lu Ming duduk diam tanpa bergerak. Esensi langit dan bumi giok bersinar dan bentuk tubuhnya perlahan berubah. Sebulan kemudian, esensi langit dan bumi giok telah sepenuhnya berubah menjadi tubuh manusia. Itu adalah tubuh dari daging dan darah, dan penampilannya persis sama dengan Lu Ming. Otot-otot di tubuhnya kokoh dan proporsional, penuh garis-garis sempurna, bagaikan karya seni terindah dari surga. Pada saat ini, Lu Ming membuka matanya, senyuman di wajahnya. Tubuh kedua telah berhasil mengolahnya. Saat ini, tubuh kedua juga membuka matanya. Namun, tidak ada emosi di matanya. Matanya sangat kosong dan tanpa kotoran, seperti bayi yang baru lahir. Pikiran Lu Ming berkedip. Pikirannya sepertinya bisa memasuki pikiran tubuh kedua kapan saja. Pada saat ini, tubuh kedua menunjukkan sedikit emosi dan mengangguk sedikit ke arah Lu Ming. Tubuh utama dan tubuh kedua dapat berkomunikasi satu sama lain. Tidak peduli seberapa jauhnya mereka, tubuh utama dapat merasakan apa yang dilihat dan apa yang terjadi oleh tubuh kedua. Tubuh utama bahkan dapat menerima apa yang dipahami oleh tubuh kedua. Ini benar-benar menantang surga dan sulit dipercaya. Pada saat ini, api energi mental ungu menari-nari di antara alis tubuh kedua. Rune yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di bawah kakinya dan menyebar ke segala arah, membentuk susunan besar. Itu sangat cepat. Kecepatan penulisannya terlalu cepat. Ini 2 kali lebih cepat dari kecepatan menulis asli saya. Lu Ming terkejut. Tubuh kedua bebas dari kotoran, dan jika dia melakukan satu hal, dia akan fokus pada hal lain, yang secara alami lebih efektif. Di masa depan, kamu akan fokus pada Dao prasasti. Lu Ming mengulurkan tangannya dan menyentuh glabela klon tersebut. Pengalaman kultivasi yang disegel Lian Chang di lautan kesadaran Lu Ming dipindahkan ke lautan kesadaran klon. Kemudian, sebuah gulungan muncul di tangan Lu Ming dan terbang ke glabela klon tersebut, menghilang. Itu semua diagram formasi. Kemudian, Lu Ming mengeluarkan cincin penyimpanan dan memakainya. Cincin penyimpanan berisi semua jenis bahan yang berhubungan dengan prasasti Dao. Lu Ming memberikan semuanya kepada tiruannya. Telapak tangan klon itu bersinar dan satu set pakaian biru muncul. Klon itu memakainya dan seketika, dia tampak persis seperti Lu Ming.
Lebih tepatnya, klonnya adalah Lu Ming. Tidak ada bedanya dengan Lu Ming sendiri. Satu-satunya perbedaan adalah klon tersebut tidak memiliki kesadaran Lu Ming. Dengan satu pikiran, klon itu mengambil langkah maju, berubah menjadi seberkas cahaya, dan memasuki ruang di antara alis Lu Ming. Pikiran Lu Ming tenggelam ke dalam lautan kesadarannya dan menemukan klon itu duduk bersila di lautan kesadarannya, diam-diam mengembangkan prasasti Dao. Sudah waktunya memulihkan kekuatan jiwaku. Lu Ming mendapat ide dan muncul kembali. Dia kemudian mengeluarkan batu konsolidasi jiwa dan mulai memulihkan kekuatan jiwanya. Lagi pula, membagi jiwa seseorang menjadi dua adalah suatu kerugian yang terlalu besar. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 1 bulan lagi telah berlalu. Lu Ming telah mengasingkan diri selama 2 bulan. Sudah waktunya untuk pergi. Lu Ming membuka matanya. Setelah sebulan memurnikan batu konsolidasi jiwa, kekuatan jiwa dari tubuh utama dan tubuh sekundernya hampir pulih sepenuhnya. Dia kemudian memasuki lautan kesadarannya, bangkit, dan keluar dari ruang rahasia. Di luar ruang rahasia, Bai Sijin, Du Songjue, Yan Kuangtu, dan 9 matahari tertinggi sedang menunggu. Lu Ming telah keluar. Mata Yan Kuangtu berbinar. Lu Ming, bagaimana perkembangan kultivasimu? Apakah kamu berhasil? Bai Sijin bertanya. Sisanya memandang Lu Ming dengan penuh harap. Lu Ming tersenyum dan seberkas cahaya muncul di antara alisnya. Dia keluar dan berdiri di samping Lu Ming. Keduanya identik, keduanya mengenakan jubah biru. Tatapan 9 matahari tertinggi dan 3 lainnya langsung tertuju pada tubuh kedua. Mereka merasakannya dengan cermat, dan kemudian mata mereka menunjukkan keheranan. Luar biasa, ini hanyalah sebuah karya seni yang melampaui langit. Bai Sijin sangat terkejut dan menghela nafas. Ini memang sebuah keberuntungan. Dengan tubuh seperti itu di sekte jimat-jimat, selama dia sesekali menunjukkan wajahnya, Di Yi pasti akan berpikir bahwa Lu Ming selalu ada di sini. Kata Ninesun tertinggi. Lu Ming, kapan kamu berencana pergi? Du Songjue bertanya. Kami akan berangkat dalam 2 hari. Kata Lu Ming. Baiklah, sebelum kita berangkat, pertama-tama kita akan menyegel aura 9 garis keturunan nagamu. Dia berkata. Du Songjue mengangguk. Lu Ming mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa dari mereka dan pergi ke kediaman keluarga Lu. Ketika Lu Yuntian dan Li Ping melihat 2 Lu Ming yang identik berdiri di depan mereka, mereka tertegun untuk waktu yang lama. Jika bukan karena mata tubuh utama dan tubuh sekunder berbeda, mereka tidak akan bisa mengenali mana yang utama dan mana yang sekunder. Minger, apakah kamu akan pergi? Li Ping bertanya. Lu Ming mengangguk. Dia hanya berencana memberitahu Lu Yuntian dan Li Ping tentang tubuh utama dan tubuh kedua. Dia tidak memberitahu orang lain. Minger, jangan khawatir. Tubuh keduamu juga merupakan separuh jiwamu, yang berarti kamu bersama kami. Kata Lu Yuntian. Memang benar, tubuh utama dan tubuh sekunder dapat berkomunikasi satu sama lain. Tubuh kedua setara dengan Lu Ming. Ayah, berikut beberapa teknik budidaya dan pencak silat. Ambil dan kembangkan sendiri. Di masa depan, jika ada keturunan dari keluarga Lu, sekte pedang mistik, atau keluarga Hua yang memiliki karakter dan pemahaman yang baik, Anda dapat mewariskannya kepada mereka. Lu Ming mengeluarkan setumpuk manual rahasia dan memberikannya kepada Lu Yuntian. Lu Yuntian mengambil buku itu dan dengan santai membaliknya. Matanya hampir keluar dari rongganya. Ini, teknik budidaya tingkat dewa. Lu Yuntian sangat terkejut. Benar sekali, saat dia membukanya, dia melihat bahwa itu adalah teknik budidaya tingkat dewa, teknik dewa yang melengkungkan surga. Ya, ada 2 teknik budidaya tingkat dewa, dan sisanya adalah teknik seni bela diri tingkat setengah dewa. Lu Ming mengangguk. Lu Ming telah memperoleh semua ini dalam pertempuran Providence. Dengan metode kultivasi dan teknik bela diri ini, dia yakin keluarga Lu pasti akan bangkit. Lu Yuntian menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum dia menyimpan manual rahasia itu dengan sungguh-sungguh. 2 hari kemudian, Lu Ming sedang duduk bersila di ruang rahasia. 9 garis keturunan naga tergantung di atas kepalanya. Bai Sijin dan yang lainnya berada di sampingnya, terus-menerus memadatkan prasasti dan menutupi 9 garis keturunan naga. Mereka baru berhenti setelah setengah hari. 9 garis keturunan naga meresap ke dalam tubuh Lu Ming, dan dia membuka matanya. Lu Ming,
Sekarang 9 garis keturunan nagamu telah mencapai tingkat ke-6 dari tingkat dewa, auramu terlalu kuat. Bahkan jika kita bergabung, kita hanya bisa menyegelnya selama setengah tahun. Setelah setengah tahun, segel itu tidak lagi mampu menyegel aura garis keturunan 9 naga. Kata Bai Sijin, setengah tahun sudah cukup. Lu Ming mengangguk. Setengah tahun kemudian, dia pasti akan berada jauh dari benua timur. Tidak peduli seberapa menantangnya kaisar bela diri di Yi, dia tidak akan bisa merasakannya. Lu Ming, berhati-hatilah. Saya berharap dapat bertemu Anda lagi di masa depan. Kamu sudah mampu mengejutkan dunia. Yan Kuangtu menepuk bahu Lu Ming. Kakak Yan, senior Jiuyang, selamat tinggal. Lu Ming menangkupkan tinjunya dengan sungguh-sungguh dan bertukar pandang dengan tubuh keduanya. Dia kemudian mengikuti Bai Sijin, Du Songjue, dan yang lainnya dan pergi dengan langkah besar. Jika Lu Ming membawa tubuh keduanya, dia pasti akan jauh lebih kuat. Namun, dia tidak punya pilihan lain saat ini. Dia harus meninggalkan tubuh keduanya di sekte jimat-jimat. Bersama Bai Sijin, Du Songjue, dan yang lainnya, mereka tiba di altar teleportasi. Lu Ming, semua wilayah sekte jimat-jimat telah diduduki oleh kaisar bela diri di Yi. Wilayah di dekat alam kacau pasti sudah diduduki juga. Altar teleportasi di wilayah tersebut harus dijaga ketat. Namun, sekte jimat-jimat saya juga memiliki altar teleportasi rahasia yang tersembunyi di pegunungan dan hutan. Anda dapat berteleportasi ke tempat rahasia itu. Sisanya terserah Anda. Bai Sijin memperingatkan. Terima kasih, senior kulit putih, senior Du, dan jaga dirimu baik-baik. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan melangkah ke altar teleportasi. Altar teleportasi bersinar dan membentuk pusaran. Lu Ming menghilang. Bab 988 Domain Kacau. Di sebelah barat Gunung Liangyi, terdapat lebih dari selusin wilayah besar, yang dekat dengan alam kacau. Wilayah angin barat adalah wilayah luas yang dekat dengan wilayah kekacauan. Saat ini, wilayah angin barat telah sepenuhnya jatuh ke tangan istana surgawi surga Empyrean. Beberapa kota penting memiliki bayangan para ahli istana surgawi surga Empyrean. Secara khusus, ada lebih banyak ahli dari istana surgawi surga Empyrean di selusin wilayah besar dekat wilayah kacau. Tampaknya kaisar bela diri di Yi memang telah mengambil tindakan pencegahan. Dia takut aku akan berteleportasi keluar dari sekte jimat-jimat dan menuju ke benua tengah. Seorang pemuda berjubah hitam sedang terbang di langit di atas hutan. Pemuda berjubah hitam itu adalah Lu Ming. Setelah dia diteleportasi keluar dari sekte jimat-jimat, dia muncul di sebuah gua bawah tanah. Gua bawah tanah itu adalah susunan teleportasi yang diam-diam dibangun oleh sekte jimat-jimat. Kemudian, Lu Ming mengeluarkan jimat penyembunyi aura yang telah dia persiapkan sebelumnya dan menempelkannya di tubuhnya untuk menyembunyikan auranya. Dia tidak punya pilihan. Sekarang api energi mental telah dipindahkan ke tubuh keduanya. Bahkan jika dia memahami prinsip dan tekniknya, dia tidak dapat menuliskan prasasti apapun. Kemudian, dia mengubah penampilannya dan mengganti pakaiannya sebelum meninggalkan gua bawah tanah dan terbang menuju wilayah yang kacau. Tentu saja, Dandan ada bersamanya, tapi dia telah tinggal di diagram gunung dan sungai selama ini, menggerogoti obat spiritual dan tidur, dengan halus menyebutnya sebagai pemulihan. Bas, sekelompok orang terbang dari depan. Mereka adalah ahli dari istana surgawi surga Empyrean. Namun, mereka hanya menatap Lu Ming dan terbang melewatinya. Ini tidak akan berhasil. Lebih baik lari di hutan. Kita akan menjadi target yang terlalu besar di angkasa. Jika kita bertemu seseorang yang berpikiran teliti, kita mungkin akan curiga. Memikirkan hal ini, Lu Ming mendarat di hutan dan berlari melewati hutan. Beberapa hari kemudian, Lu Ming tiba di perbatasan barat wilayah angin barat. Ada sebuah kota besar di depannya. Begitu dia meninggalkan kota besar, dia akan memasuki wilayah alam kacau. Saya akan pergi ke kota ini untuk membeli beberapa barang sebelum memasuki dunia kacau. Saya mendengar bahwa iklim di alam kacau tidak dapat diprediksi, dan beberapa tempat tidak memiliki kehidupan. Yang terbaik adalah membeli makanan dan membawanya. Lu Ming berpikir dalam hati. Dengan kultivasinya saat ini, tidak masalah meskipun dia tidak makan selama setahun. Namun, dia tetap mengonsumsi makanan sebagai kebiasaan. Berhenti, lewati platform ini. Di gerbang kota, ada ahli dari istana surgawi surga Empyrean yang berjaga.
Siapapun yang ingin memasuki kota harus menginjak platform formasi. Lu Ming telah mengetahui bahwa platform ini dapat menguji api energi mental. Jika seseorang mengolah prasasti Dao dan memiliki api energi mental yang sangat kuat, akan ada reaksi ketika mereka menginjak platform. Istana Langit Surga Empyrean ingin menjebak Sekte Jimat-Jimat karena mereka takut murid Sekte Jimat-Jimat akan menyelinap keluar. Namun, Lu Ming sekarang adalah seorang seniman bela diri murni dan tidak memiliki api energi mental. Tentu saja, dia bisa melewati peron dengan mudah dan memasuki kota. Kemudian, Lu Ming menemukan pasar dan membeli persediaan dalam jumlah besar. Dia kemudian meninggalkan kota dan menuju ke wilayah yang kacau. Wilayah yang kacau adalah wilayah terlarang bagi sebagian besar seniman bela diri. Tidak hanya membentang dari utara ke selatan, memisahkan benua tengah dari benua timur, tetapi juga sangat luas dan mengandung bahaya yang tidak diketahui. Bahkan jika Master Alam Dewa Spiritual tidak beruntung, masih ada kemungkinan kematian. Dikatakan bahwa tanah kekacauan memiliki medan yang sangat rumit, seperti gurun, rawa, gunung tandus, dan tanah hantu. Itu memiliki segalanya. Selain itu, cuaca terus berubah. Bisa saja langit cerah suatu saat dan badai di saat berikutnya. Bahkan mungkin ada api yang berjatuhan dari langit, membuatnya sangat berbahaya. Ada juga beberapa binatang buas dan roh jahat yang tersembunyi di dalamnya. Beberapa dari mereka sangat kuat, dan bahkan ahli dewa roh akan mati jika bertemu dengan mereka. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang mau memasuki dunia kacau. Jika mereka ingin pergi ke benua tengah, mereka harus menggunakan susunan teleportasi pasukan Tuan. Namun, Lu Ming tidak punya pilihan. Dia tidak bisa mengungkapkan identitasnya. Dia hanya bisa bergerak maju dan menyeberang. Setelah keluar kota, jalanan mulus. Setelah lebih dari 100.000 mil, pegunungan tandus muncul di depan mereka. Tidak ada tumbuh-tumbuhan di pegunungan, dan itu adalah tanah tandus dengan hanya bebatuan gundul. Mereka telah mencapai wilayah alam kekacauan. Lu Ming bangkit, melambat, dan terbang masuk. Lu Ming mengerutkan kening saat dia memasuki area pegunungan terpencil. Suhu yang sangat tinggi. Suhu matahari di sini puluhan kali lebih tinggi dibandingkan di tempat lain. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia sangat terkejut. Dia mundur beberapa mil dan suhu kembali normal. Jaraknya hanya satu garis tipis, tapi suhu matahari benar-benar berbeda. Lu Ming diam-diam kagum. Dia mengedarkan inti esensialnya untuk melindungi tubuhnya dan terbang ke depan. Dia bahkan belum terbang beberapa ribu mil ketika teriakan terdengar. Seekor burung raksasa berwarna merah menyala muncul dan menerkam Lu Ming seperti kilat. Bahkan sebelum sampai padanya, gelombang panas terik sudah menuju ke arahnya. Binatang alam embrio roh. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan binatang buas alam embrio roh saat dia memasuki alam kekacauan. Tombak panjang terkondensasi di tangannya. Tombak panjang itu menembus udara, dan dengan suara peuci, binatang itu tertusuk di udara. Kekuatan melahap meledak dan melahap energi esensi darah binatang itu. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Ini pasti ada hubungannya dengan suhu tinggi di sini. Entah itu kekuatan iblis binatang itu atau esensi darahnya, semuanya sangat panas, seperti api. Namun, di bawah kondensasi garis keturunan 9 naga, garis keturunan itu dengan cepat disempurnakan. Saat dia terus terbang, Lu Ming menyadari bahwa tidak banyak binatang buas di sini. Dia hanya akan bertemu satu kali saja, dan kebanyakan dari mereka berada di bawah alam embrio roh tingkat 8. Melahapnya tidak ada gunanya bagi budidayanya. Ratusan ribu mil kemudian, pegunungan terpencil menghilang, dan yang muncul di hadapannya adalah gurun. Gurun tak terbatas berwarna emas, dan tidak mungkin untuk mengetahui seberapa besarnya. Ketika Lu Ming masuk, dia terkejut saat mengetahui bahwa suhu di sini bahkan lebih mengerikan. Itu 10 kali lebih tinggi dari pegunungan terpencil dan ratusan kali lebih tinggi dari dunia luar. Belum lagi tumbuh-tumbuhan, bahkan binatang iblis terkuat pun tidak akan mampu bertahan di sini. Mereka akan mati karena suhu tinggi. Namun, setelah Lu Ming masuk, dia terkejut menemukan bahwa sebenarnya ada makhluk hidup di gurun pasir. Lu Ming melihat sejenis cacing pasir. Cangkangnya seperti berlian merah menyala, bersinar terang dan sangat keras. Setelah itu, Lu Ming melihat kelabang sepanjang 100 meter menelan dan memuntahkan sari matahari seolah sedang bermandikan api.
Begitu dia melihat Luming, dia menerkamnya. Kelabang ini berada di lingkaran besar alam embrio roh dan memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Api yang keluar dari mulutnya sepertinya mampu membakar segalanya. Selnya yang seperti berlian sangat keras dan memiliki pertahanan yang sangat menakutkan. Kelabang ini jauh lebih kuat daripada seorang seniman bela diri di lingkaran besar alam embrio roh pada tingkat yang sama. Api yang dimuntahkannya dapat dengan mudah membunuh seorang seniman bela diri dengan level yang sama. Luming bertarung dengannya selama puluhan gerakan dan hanya membunuhnya setelah mengeluarkan kekuatan naganya. Lalu, dia memelihara seluruh kelabang. Kelabang ini penuh dengan harta karun. Jika dia menjualnya, dia bisa mendapatkan banyak batu mentah. Gurun itu sangat luas. Selama 10 hari berikutnya, Luming melakukan perjalanan melintasi gurun dan mengalami beberapa pertempuran besar. 10 hari kemudian, Luming melihat pemandangan di depannya dengan bingung. Ledakan, ledakan, ledakan. Di depannya, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Petir yang mengerikan menutupi seluruh langit seperti ular petir. Sangat menakutkan. Bab 989 memahami konsep air. Kilat menyambar, guntur bergemuruh, awan gelap menutupi langit, dan hujan lebat turun seperti air. Di bawahnya ada kolam air yang terbentang sejauh mata memandang. Luming benar-benar linglung. Dia berdiri di gurun. Matahari bersinar terang dan suhunya sangat tinggi. Namun, ada awan gelap dan hujan lebat di depannya. Perbedaannya terlalu besar, dan Luming tidak bisa berbalik. Alam kekacauan benar-benar sesuai dengan namanya. Luming menghela nafas dan terbang ke depan. Begitu dia terbang ke daerah yang hujan deras, suhu turun tajam dan kembali normal. Namun, di langit, sambaran petir setebal lengan menyambar langsung ke arah Luming. Dia mengaktifkan konsep gunturnya, dan sambaran petir setebal lengan ditembakkan dan menghancurkan sambaran petir tersebut. Petir menyambar di langit, dan saat berikutnya, petir lain menyambar. Luming mengaktifkan konsep guntur untuk melawan. Mentalitas guntur yang kuat. Ini adalah tempat yang bagus untuk memahami mentalitas guntur. Luming tersenyum. Dia tidak terburu-buru untuk bergerak maju. Sebaliknya, dia mendarat di rawa di bawah. Dia menginjak permukaan air dan bergerak maju perlahan sambil memahami konsep guntur. Sesaat kemudian, Luming tiba-tiba membuka matanya. Sungguh mentalitas air yang kuat. Mentalitas air di sini bahkan lebih kuat daripada mentalitas guntur. Luming berpikir dalam hati, matanya bersinar penuh harapan. Ia berencana untuk memahami konsep air. Sekarang perang Providence telah berakhir, tidak perlu terburu-buru meningkatkan budidayanya dalam jangka pendek. Luming berencana menggunakan kesempatan ini untuk memahami konsep air. Karena dia memiliki 9 garis keturunan naga untuk dimakan, memahami satu konsep lagi tidak akan terlalu mempengaruhi kecepatan kultivasinya. Terlebih lagi, jika dia memahami satu ranah niat lagi dan menggabungkan 5 ranah tersebut, kekuatannya akan menjadi lebih kuat. Setelah membuat keputusan, Luming menutup matanya dan mulai memahaminya. Dengan berkah takdir, kemampuan pemahaman Luming meningkat 10 kali lipat. Dia lebih selaras dengan langit dan bumi, dan kecepatan pemahamannya sangat mengejutkan. Pertama, itu adalah kekuatan air. Hanya dalam waktu sehari, Luming telah berhasil memahami kekuatan air dan mencapai tingkat dasar. Selanjutnya, saya harus menggabungkan kekuatan air dengan alam niat lainnya. Ada guntur yang tak ada habisnya di sini, jadi saya bisa menggunakan kekuatan guntur untuk memadukan alam niat saya. Luming berpikir dalam hati. Bas! Dia terbang dan bergegas ke langit. Di langit, sambaran petir tak berujung menyambar ke arah Luming. Luming melepaskan kekuatan air dan 4 konsep lainnya. Namun, Luming tidak mengeluarkan banyak kekuatan dari 4 konsep lainnya. Dia hanya menggunakannya untuk pertahanan. Dia terutama menggunakan petir untuk membombardir kekuatan air dan 4 konsep untuk mencapai efek temper. Ledakan, ledakan, ledakan. Gemuruh bergemuruh terus berlanjut, dan sambaran petir terus menyambar. Alam niat dan momentum sama-sama bergetar. Tidak cukup, kekuatan petir saja tidak cukup. Lanjutkan ke atas. Luming terus terbang ke atas. Semakin dekat dia ke awan, semakin menakutkan kekuatan petirnya. Itu terus membombardir alam niat dan kekuatan air. Benar, inilah perasaannya. Mata Luming berbinar. Sekarang, pemahamannya telah meningkat 10 kali lipat,
dan bahkan kecepatan penggabungan niatnya telah meningkat pesat. Dia dapat memadukan niat dengan lebih efektif, lebih cepat, dan lebih efektif. Dengan bantuan petir, Lu Ming terus menenangkan diri. Dalam 10 hari yang singkat, Lu Ming berhasil menggabungkan kekuatan air dengan 4 konsep. Kecepatan ini sudah sangat mengejutkan. Setelah fusi berhasil, Lu Ming dapat terus meningkatkan konsep airnya. Terlebih lagi, dia membawa banyak kristal makna mendalam tipe air bersamanya. Dikombinasikan dengan lingkungan, kemampuan pemahamannya yang menakutkan, dan pohon kuno pemahaman jalan, kecepatan peningkatan Lu Ming sungguh menakutkan. Seolah-olah dia sedang mengendarai roket. Lu Ming sedang berkultivasi di dalam air sambil maju. 3 hari kemudian, Lu Ming memadatkan rune konsep air sekaligus dan meningkatkan konsep airnya ke level 1. Setelah itu, kecepatan peningkatannya meningkat pesat. Hanya ketika konsep airnya mencapai level 2 barulah kecepatan peningkatannya melambat. Ini karena pada level 2, seseorang tidak bisa hanya mengandalkan kristal niat. Lu Ming tinggal di rawa selama setengah bulan lagi. Konsep airnya telah dikembangkan ke tingkat 2 tingkat atas. Saat ini, Lu Ming baru saja melintasi rawa dan tiba di daerah dengan medan yang lebih rumit. Di daerah ini, terdapat rawa-rawa yang dipenuhi gas beracun, badai yang mengerikan, dan bahkan daerah yang dipenuhi ki darah. Suatu kali, dia hampir terbelah dua oleh cahaya pedang berwarna merah darah. Cahaya pedang berwarna merah darah itu bukan buatan manusia, tapi keluar dari danau darah. Cahaya pedang setidaknya telah mencapai tingkat dewa spiritual. Lu Ming tidak bergerak cepat. Dia berkultivasi sambil bergegas dalam perjalanannya. Dia telah meninggalkan sekte jimat-jimat dengan tujuan berkultivasi. Meskipun wilayah kacau ini agak berbahaya, namun masih cukup bagus untuk budidaya. Selama ini, ia tidak hanya mengolah konsep air. Dia mengembangkan dan memahami semua konsep lainnya. Dia memiliki beberapa kristal niat bermutu tinggi, yang diambil dari musuh-musuhnya dalam pertempuran Providence, seperti Luo Tian dan Wang Fentian. Kristal niat tingkat tinggi lebih berguna daripada batu roh tingkat menengah. Dalam keadaan normal, kristal niat tingkat rendah diperuntukkan bagi raja, dan kristal tersebut sangat membantu dalam mengembangkan niat tingkat pertama. Kristal niat tingkat menengah berhubungan dengan lautan alam jiwa, dan berguna untuk niat tingkat 2. Kristal makna mendalam bermutu tinggi berhubungan dengan alam embrio roh dan membantu niat tingkat 3. Adapun kristal niat tingkat tertinggi, setara dengan niat tingkat 4. Dan EBSCP, tentu saja, begitu seseorang mencapai niat tingkat ketiga, sangat sulit untuk mengembangkannya. Hanya mengandalkan kristal niat bermutu tinggi saja tidak cukup, tetapi berkultivasi dengan kristal niat bermutu tinggi masih akan jauh lebih cepat. Begitu saja, Lu Ming bergegas dalam perjalanannya sambil berkultivasi. Alam esensi langit dan bumi serta teknik bela diri tidak ketinggalan. Persepsi Dandan sangat kuat. Terkadang, ketika mereka bertemu dengan keberadaan yang kuat, mereka semua akan pergi jauh. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam sekejap mata, Lu Ming telah berada di alam kekacauan selama 3 bulan. Dalam perjalanannya, Lu Ming telah mengalami banyak hal dan menghadapi berbagai medan. Meskipun dia bisa merasakan bahaya, dia telah menghadapi bahaya lebih dari 10 kali. Saat yang paling berbahaya adalah ketika langit tiba-tiba terbelah dan nyala api yang tak berujung berjatuhan. Jika bukan karena indera spiritual yang tajam dan reaksi cepat Lu Ming untuk menghindarinya dari jarak jauh, dia akan berada dalam bahaya saat itu. Itu karena apinya sangat mengerikan. Mereka turun dari langit dan mengubah area seluas 100.000 mil menjadi lava. Lu Ming berkeringat dingin saat melihatnya. Tentu saja, Lu Ming juga memperoleh banyak hal selama ini. Niat angin, api, dan guntur semuanya telah mencapai puncak level 3 dan akan menembus ke level 4. Mentalitas buminya juga telah mencapai puncak tingkat 3 tingkat atas. Sedangkan untuk konsep air juga telah menembus 3 level dan kini berada di awal level 3. Sudah sangat menakutkan jika konsep air mencapai tahap ini begitu cepat. Ini karena Lu Ming telah memahaminya sendiri dan bukan dengan melahap 9 garis keturunan naga. Namun, budidayanya tidak meningkat dan tetap berada pada tahap awal alam embrio roh tingkat 8. Budidayanya hanya akan terus meningkat ketika konsep air berhasil mengimbangi konsep lainnya. Selain itu, dalam hal teknik bela diri, dia semakin dekat dengan langkah ke-7 dari 9 langkah menapaki surga naga. Ia yakin tidak butuh waktu lama baginya untuk berhasil mengembangkan langkah ke-7.
Bab 990 Saudara Kembar. Selain 9 langkah naga yang menapaki surga, Lu Ming juga telah mengembangkan teknik seni bela diri lainnya. Seni tombak naga yang mempesona. Ini adalah teknik seni bela diri tingkat setengah dewa tingkat tinggi yang diperoleh Lu Ming dalam pertempuran Providence. Selama periode waktu ini, Lu Ming hampir mengembangkannya ke tingkat tertinggi. Inilah manfaatnya meningkatkan pemahaman seseorang. Selain itu, ia fokus pada budidaya seni bela diri dan tidak terganggu oleh Dao Prasasti. Dia membuat kemajuan pesat dalam segala aspek. Mengaum, mengaum, barisan pegunungan muncul di depan mereka. Di pegunungan, burung bangau berdiri di puncaknya, dan pepohonan kuno menjulang tinggi ke langit. Terdengar auman binatang yang terus-menerus. Akhirnya, mereka menemukan pegunungan yang penuh kehidupan. Tempat ini seharusnya dekat dengan benua tengah. Menurut catatan kuno, selama kita melintasi pegunungan ini, kita akan mencapai benua tengah. Ada ekspresi antisipasi di mata Lu Ming, tapi dia tidak santai. Dikatakan bahwa ada binatang buas yang kuat yang hidup di pegunungan dekat benua tengah. Beberapa dari mereka dapat mengobrak-abrik pembangkit tenaga listrik alam dewa spiritual. Lu Ming tidak berani lengah. Lu Ming menyembunyikan auranya dan bergegas ke pegunungan. Tidak lama setelah dia memasuki pegunungan, Lu Ming diserang oleh binatang buas yang kuat. Dia membunuhnya dan melahap kekuatan iblis dan esensi darahnya. Esensi darah digunakan untuk meningkatkan garis keturunan, dan kekuatan iblis digunakan untuk melemahkan tubuh. 10 hari kemudian, di celah tersembunyi di batu, sebuah gulungan melayang. Itu adalah diagram gunung dan sungai, dan Lu Ming sedang berkultivasi di dalamnya. Bas! Di atas kepalanya, garis keturunan prasasti penekan penjara melayang, berkedip dan sedikit bergetar. 4 cakra emas bersinar, tetapi setelah beberapa saat, cakra emas lainnya menyebar. Cakra emas kelima, garis keturunan prasasti penekan penjara, juga telah mencapai tingkat 5 tingkat dewa. Selama periode waktu ini, hampir semua esensi darah yang dimakan Lu Ming telah digunakan untuk meningkatkan garis keturunan prasasti penekan penjara. Mari kita lihat betapa kuatnya penjara yang menekan seni surgawi. Lu Ming bangkit dan memukul dengan telapak tangannya. Ya, ruang itu berputar dengan cepat, dan sebuah gunung di kejauhan runtuh. Peningkatannya tampaknya tidak terlalu menakutkan. Menurut peningkatan ini, jika saya menggunakannya dengan seluruh kekuatan saya, kekuatannya seharusnya setara dengan kekuatan tingkat menengah dari teknik bela diri dewa tingkat rendah. Hati Lu Ming tergerak. Sebelumnya, ketika penjara yang menekan garis keturunan prasasti berada pada tingkat dewa 4, kekuatan penjara yang menekan teknik surgawi setara dengan tahap pertama dari teknik seni bela diri tingkat dewa tingkat rendah. Lu Ming mengira bahwa kekuatan penjara yang menekan garis keturunan prasasti akan setara dengan tahap ke-6 dari teknik seni bela diri tingkat dewa tingkat rendah. Namun, dari kelihatannya sekarang, itu belum mencapai level itu. Tampaknya sudah berada pada tahap ke-4. Diperkirakan kekuatan teknik penjara penekan surga hanya akan mencapai tahap ke-6 dari teknik bela diri tingkat dewa tingkat rendah ketika dia mencapai level 6. Tingkat surgawi 7 dapat mencapai tingkat teknik bela diri tingkat dewa tingkat tinggi. Teknik bela diri tingkat dewa tingkat tinggi adalah teknik bela diri yang hanya bisa berhasil dikembangkan oleh seorang kaisar. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan garis keturunan ketiga saya. Ia belum bisa dibangunkan. Saat ini, Lu Ming mengerutkan kening lagi. Hingga saat ini, garis keturunan ketiganya belum terbangun. Tampaknya masih dalam proses pembinaan. Hal ini membuat Lu Ming terdiam. Para jenius lainnya telah membangkitkan garis keturunan ketiga mereka. Sebagian besar elit akan membangkitkan garis keturunan ketiga mereka di tingkat samudera spiritual. Hanya sejumlah kecil dari mereka yang akan membangkitkan garis keturunan ketiga mereka di tingkat embrio roh. Sekarang, kultivasi Lu Ming telah mencapai alam embrio roh tingkat ke-8, tetapi garis keturunan ketiganya belum terbangun. Hal ini membuatnya sedikit tertekan. Mungkinkah garis keturunan ketiga hanya bisa dibangunkan ketika seseorang mencapai alam dewa spiritual? Dalam sejarah, sangat jarang terjadi kebangkitan garis keturunan ketiga di alam dewa spiritual. Lupakan saja. Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Biarkan alam mengambil jalannya. Saya memiliki garis keturunan 9 naga. Biarpun aku tidak bisa membangkitkan garis keturunan ketiga, aku tidak akan lebih buruk dari yang lain. Lu Ming berpikir dalam hati. Kemudian,
Dia keluar dari diagram gunung dan sungai dan terus bergerak maju di pegunungan. Benua Tengah, daratan paling timur, adalah wilayah kacau di dekat Tandus Timur. Di tepi pegunungan yang megah, dua remaja putri dengan hati-hati berlari melewati hutan. Kedua wanita ini berusia sekitar 20 tahun dan terlihat hampir identik. Sekali melihat dan orang akan tahu bahwa mereka adalah saudara kembar. Keduanya memiliki kulit seperti batu giok dan kecantikan yang tak tertandingi. Keduanya sangat cantik, tetapi saat ini, keduanya memasang ekspresi serius di wajah mereka. Mereka menyembunyikan auranya dan bergerak maju dengan hati-hati. "Aho, hati-hati, jangan berlari terlalu cepat." Salah satu wanita itu berbisik. "Lei, jangan khawatir. Ini hanyalah area terluar dari pegunungan yang kacau balau. Tidak akan ada binatang kuat di sini." Gadis lainnya lebih bersemangat. Dia tersenyum dan berkata dengan suara rendah. "Kami sudah berada di sini selama beberapa hari, tetapi kami belum melihat ular pelangi yang berbisa. Kami juga tidak tahu di mana itu." Wanita bernama Ahlei menghela nafas dengan suara rendah. "Ahlei, menurutmu itukah sebabnya kita tidak bisa menemukan ular pelangi yang berbisa karena kita berada di pinggiran pegunungan? Jika kita tidak dapat menemukan ular pelangi yang berbisa, maka kita tidak dapat menemukan obat roh yang menyertainya untuk menyembuhkan racun kakek. Ahlei, haruskah kita pergi lebih jauh ke pegunungan?" Kata Aking. "Ya, itulah satu-satunya cara. Tapi jangan gegabah, Aking. Kami akan memperlambat," kata Nona Ahlei. Kemudian, kedua gadis itu dengan hati-hati masuk lebih jauh ke dalam pegunungan, dengan hati-hati menghindari beberapa binatang buas yang kuat. Mengaum. Tiba-tiba, auman binatang yang memekakkan telinga datang dari dalam gunung. Raungan binatang buas terdengar seperti sambaran petir. Kekuatan iblis yang sangat besar membubung ke langit, dan retakan spasial yang mengerikan muncul di langit. Awan langsung tertelan oleh celah spasial dan menghilang tanpa jejak. Mengaum. Kemudian, raungan itu terdengar lagi, seolah-olah dipenuhi amarah yang tak ada habisnya. Seluruh pegunungan bergetar dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Meskipun mereka dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, wajah kedua gadis itu masih banyak berubah. Mereka segera menjadi putih, tanpa bekas darah. Ini adalah binatang buas level 8. Ini sangat marah. "Lei, ayo pergi." "Nona A," suara Zen bergetar. Dia tidak memiliki keberanian seperti sebelumnya, dan dia melepaskan rindu dan berlari kembali. Aduh, mengaum. Pada saat ini, di dalam pegunungan, auman binatang bisa terdengar. Raungan binatang buas terdengar satu demi satu, dan mereka tampak sangat ketakutan. Kedua gadis kecil itu bahkan lebih terkejut lagi. Mereka tahu bahwa Raja Pegunungan sangat marah, dan para binatang ketakutan. Banyak binatang buas yang kuat mungkin akan melarikan diri ke segala arah, membuatnya sangat berbahaya. Kedua gadis kecil itu menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk keluar dari pegunungan. Ledakan, ledakan, ledakan. Di segala arah, ada binatang buas yang melarikan diri. Untungnya, binatang buas ini tampaknya sangat ketakutan dan mengabaikan kedua saudara perempuan itu, sehingga kedua saudara perempuan itu selamat. Mengaum, mengaum. Raungan yang mengguncang bumi datang dari dalam hutan. Itu menghancurkan bumi dan auranya sangat menakutkan. Kedua saudara perempuan itu berlari selama 1 jam sebelum mereka keluar dari pegunungan dan tiba di luar. Saat ini, mereka berdua menghela nafas lega. Mereka aman untuk saat ini. "Lei, apa yang terjadi? Mengapa binatang buas level 8 tiba-tiba menjadi sangat marah?" Melihat bahwa dia telah keluar dari bahaya, pikiran rindu, Zen menjadi aktif kembali, dan matanya yang besar penuh dengan rasa ingin tahu. "Aku tidak tahu. Ah Luo, sepertinya kita tidak dapat menemukan ular pelangi yang berbisa. Bagaimana dengan racun kakek?" Ahlei menghela nafas, dan mata kedua saudara perempuan itu kembali redup. Budidaya mereka terlalu rendah, sehingga mereka tidak berani masuk terlalu jauh ke pegunungan. Ada seseorang di depan. Tiba-tiba, Aking berseru. Bab 991 ke Benua Tengah. Seorang pemuda berjubah hitam bergegas keluar dari hutan di depan mereka. Tubuhnya compang camping dan darah mengalir keluar. Di bahu pemuda berjubah hitam itu ada seekor kura-kura kecil, cakarnya mencengkeram erat bahu pemuda itu. Matanya diputar ke belakang, dan tubuhnya bergerak-gerak. Bang! Kecepatan pemuda berjubah hitam itu sangat cepat.
Dia bergegas keluar dari hutan dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah, menimbulkan awan debu. Lalu, dia hanya berbaring di sana. Dan, kali ini aku hampir terbunuh olehmu. Pemuda yang tergeletak di tanah berkata dengan lemah. Pemuda ini adalah Lu Ming, yang telah melintasi alam kekacauan. Pada saat ini, 7 hari telah berlalu sejak garis keturunan prasasti penekan penjara Lu Ming naik level. Saat mereka hendak melintasi pegunungan dan memasuki benua tengah, mereka bertemu dengan seekor binatang buas yang kuat. Itu adalah binatang tingkat 8 tingkat kedua, setara dengan dewa spiritual tingkat kedua. Awalnya, mereka bisa saja berkeliling di sekitar binatang ini, tetapi mereka kebetulan menemukan bahwa binatang ini menjaga 2 ginseng roh kudus. Kedua ginseng spiritual Sein ini adalah ramuan spiritual tingkat 8 tingkat tertinggi. Bahkan dewa spiritual puncak pun akan tergerak oleh mereka. Oleh karena itu, Dan pun tergoda. Dia diam-diam pergi untuk menggali 2 ginseng roh kudus tetapi ditemukan oleh binatang yang kuat itu. Binatang itu menjadi gila dan mengejar Dan. Pada akhirnya, bahkan Lu Ming pun terlibat. Lu Ming telah menggunakan segala kemampuannya untuk melarikan diri dari cakar iblis binatang buas itu. Namun, ia juga mengalami luka parah. Banyak tulangnya patah dan organ dalamnya terluka. Tidak banyak energi vital yang tersisa dan napasnya sangat lemah. Dan tidak lebih baik. Setelah dipukul oleh binatang buas itu beberapa kali, dia hampir hancur berkeping-keping. Saat ini, seluruh tubuhnya bergerak-gerak tanpa henti. Eksistensi tingkat dewa spiritual terlalu kuat. Lu Ming sama sekali bukan tandingan mereka. Ambil contoh seniman bela diri umat manusia. Mereka yang bisa melangkah ke alam dewa spiritual setidaknya merupakan keajaiban tingkat dewa. Kebanyakan dari mereka telah membangkitkan tingkat dewa kelas 2, dan beberapa bahkan telah membangkitkan tingkat dewa kelas 3 atau di atas garis keturunan. Tidak masalah bagi keajaiban seperti itu untuk melintasi 2 atau 3 alam untuk melawan musuh di alam embrio roh. Hal yang sama juga terjadi pada binatang buas dan binatang iblis. Mereka semua memiliki beberapa persen garis keturunan binatang dewa di tubuh mereka, dan mereka sangat kuat. Selain itu, ada jurang yang sangat besar antara alam embrio roh dan alam dewa spiritual. Kultivasi Lu Ming saat ini hanya berada di alam embrio roh tingkat 8, jadi sulit baginya untuk melewati celah yang begitu besar. Selama Perang Providence, ras Dewa Bermata Tiga berjuang untuk pilar totem terakhir di kota kerajaan ras Dewa Bermata Tiga. Alasan mengapa Dewa Kaisar dan yang lainnya mampu menghentikan makhluk paling kuat dari ras Dewa Bermata Tiga adalah karena ahli dari ras Dewa Bermata Tiga belum sepenuhnya memasuki alam dewa spiritual. Dia baru setengah langkah menuju alam dewa spiritual, itulah sebabnya Dewa Kaisar dan yang lainnya mampu melawannya. Di dunia itu, ras Dewa Bermata Tiga akan ditindas oleh hukum dunia itu saat mereka memasuki alam dewa spiritual. Jika dia adalah seorang ahli dewa spiritual, Kaisar Surgawi dan yang lainnya tidak akan mampu menghentikannya. Selain itu, binatang buas yang pernah dihadapi Lu Ming sebelumnya setara dengan alam dewa spiritual tingkat kedua, yang bahkan lebih kuat. Sudah sangat sulit bagi Lu Ming untuk melarikan diri dengan nyawanya. Lu Ming, jangan salahkan aku. Kita masing-masing akan mengambil satu dari 2 ginseng roh kudus. Tubuh Dan bergerak-gerak saat dia berbicara. Lu Ming tidak mau repot-repot mengatakan apapun lagi kepada Egi. Ia hanya berbaring di sana, memejamkan mata, dan menyalurkan energinya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Tak jauh dari situ, 2 remaja putri sedang memperhatikan dengan rasa ingin tahu. Lei, masih ada suara. Dia sepertinya belum mati. Ayo pergi dan lihat. Lihat apakah kami bisa membantunya. Kata Aking. Ya, Aking, hati-hati. Sebagai perbandingan, Nona Alei lebih penakut dan pemalu. Kedua wanita muda itu mendekati Lu Ming dengan hati-hati. Ketika mereka melihat mata Lu Ming tertutup dan tubuhnya berlumuran darah, sedikit rasa kasihan muncul di mata mereka. Dia sepertinya terluka parah, tapi dia masih bernapas. Dia sepertinya tidak sadarkan diri. Mengapa kita tidak membawanya kembali ke kota? Jika dia ditinggal sendirian di sini, dia pasti akan dimakan oleh binatang buas. Tentu. Ah Lei mengangguk. Kedua wanita muda itu baik hati dan mereka berjalan menuju Lu Ming. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba membuka matanya. Kedua wanita muda itu menjerit ketakutan dan segera mundur, wajah mereka seputih salju. Lu Ming tersenyum pahit. Kedua wanita muda ini sangat pemalu. Namun,
Luming sedikit terkejut karena mereka berani datang ke pegunungan berbahaya ini. Jangan takut, aku tidak punya niat buruk. Luming memaksakan dirinya untuk berdiri dan tersenyum. Luming menggunakan pikirannya untuk memindai area tersebut dan menyadari bahwa tingkat kultivasi kedua wanita muda itu berada di alam samudera spiritual yang sempurna. Mereka bisa dianggap jenius di wilayah Tandus bagian timur. Jangan takut, Lei. Kultivasinya mungkin tidak sebaik kita. Aking berkata dengan suara kecil. Pada saat ini, aura Luming sangat lemah. Dia memberikan perasaan bahwa tingkat kultivasinya memang rendah dan dia bahkan tidak sebanding dengan kedua wanita muda itu. Luming tentu saja mendengar ini tetapi dia tidak membela diri. Apakah kamu terluka oleh binatang iblis di pegunungan? Dengan tingkat kultivasi Anda masih berani melangkah lebih dalam dari kami. Tidakkah kamu tahu itu sangat berbahaya? Nona Aking mengedipkan matanya dan berkata, saya tidak punya pilihan lain selain pergi jauh ke pegunungan. Luming dengan santai memberikan alasannya. Oh, sepertinya kamu memasuki pegunungan untuk urusan penting sama seperti kami. Tahukah kamu kenapa binatang buas level 8 itu menjadi gila? Aking bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, dia tidak menyangka bahwa kemarahan binatang tingkat 8 itu karena Luming. Dia mengira Luming telah disakiti oleh binatang buas lainnya yang lebih lemah. Saya juga tidak tahu. Luming menggelengkan kepalanya. Yah, lupakan saja. Saya melihat Anda terluka cukup parah. Asalmu dari mana? Apakah Anda membutuhkan kami untuk mengirim Anda kembali? Aking bertanya. Setelah mengobrol sebentar, kedua wanita muda itu merasa bahwa Luming sepertinya bukan orang jahat. Mereka menjadi lebih berani dan berjalan mendekati Luming untuk mengobrol dengannya. Rumahku jauh dari sini, aku khawatir aku tidak bisa kembali untuk saat ini. Luming tersenyum. Oh, kalau begitu, kenapa kamu tidak ikut kami ke kota Lishui dulu? Itu yang paling dekat dari sini, jadi kamu bisa pergi ke sana untuk memulihkan diri. Di sini masih belum aman, dan saya tidak tahu apakah binatang itu akan menjadi gila lagi. Kata Aking. Bagus. Terima kasih semuanya. Luming merenung sejenak dan mengangguk setuju. Ini adalah pertama kalinya Luming berada di benua tengah. Dia tidak mengenal orang-orang dan tempatnya. Dia benar-benar perlu mencari tempat tinggal sementara dan memahami situasi di benua tengah sebelum membuat rencana selanjutnya. Selain itu, ia juga bisa menemukan tempat untuk memulihkan diri, membunuh dua burung dengan satu batu. Siapa namamu? Aking bertanya. Saya Lu Shaoqing. Bolehkah saya mengetahui nama Anda? Luming dengan santai menyebutkan sebuah nama. Mungkin ada mata-mata dari Istana Surgawi Empyrean di benua tengah. Luming tidak berniat menggunakan nama aslinya. Aku Xiao Yi, panggil aku Ah Yi. Ini adikku Xiao Lei, kamu bisa memanggilnya Ah Lei. Kata Aking. Luming menyadari bahwa An itu lincah, ceria, dan banyak bicara. Di sisi lain, Ah Lei jauh lebih pemalu. Dia tidak banyak bicara dan hanya mengamati Luming dengan rasa ingin tahu. Mendengar kata-kata Ah Luo, Ah Lei berbisik, aku jelas-jelas kakak perempuan. Ah Luo memelototinya, Ah Lei, kamu bicara omong kosong. Aku jelas-jelas adikmu. Akulah yang selalu menjagamu. Tapi kakek bilang aku lahir lebih awal darimu. Ah Lei membalas dengan suara rendah. Kakek, itu tidak masuk akal. Aku tidak peduli. Saya adalah kakak perempuan. Lu Shaoqing, ingatlah bahwa aku adalah kakak perempuannya. Aking cemberut. Luming menganggapnya agak lucu. Kedua gadis muda ini sungguh naif dan tidak punya banyak rencana. Bab 992 Kota Lishui. Nona Lei, mohon tunggu saya sebentar. Aku akan pergi ke kota Lishui bersamamu ketika lukaku sudah lebih stabil. Kata Luming. Kamu harus memulihkan diri. Kami akan membantumu mengawasi. Kata Anan. Dia kemudian berjalan ke samping dengan Lei untuk mengawasi Luming. Luming tersenyum dan menutup matanya untuk memulihkan diri. Setelah masa kultivasi, tubuh Luming telah mencapai puncak kelas 8 dan kemampuan pemulihannya sangat mengejutkan. Dikombinasikan dengan teknik naga perang yang sebenarnya, dia mulai pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah setengah jam, luka Luming telah stabil dan dia telah memulihkan 20% inti esensialnya. Tentu saja, dengan budidaya, kedan Ah Lei, mereka tidak dapat mengetahui ranah budidaya Luming. Nona Lei,
Rindu, Lei. Aku hampir selesai. Kita bisa pergi sekarang. Kata Lu Ming. Sangat cepat. King bertanya dengan heran. Saya tidak mengalami cedera yang terlalu serius. Saya akan memulihkan diri di kota Lishui. Kata Lu Ming. Oh, itu bagus. Apakah kura-kura kecilmu baik-baik saja? Aan memandang Dandan yang berada di bahu Lu Ming. Saat ini, Dandan masih bergerak-gerak. Tidak apa-apa, orang ini akan baik-baik saja setelah bergerak-gerak. Lu Ming berkata dengan santai, yang membuat Dandan mengertakkan gigi. Apa yang dia maksud dengan hanya bergerak-gerak? Kemudian, mereka bertiga terbang dan berangkat ke kota Lishui. Setelah terbang sejauh puluhan ribu mil, yang tampak di hadapan mereka adalah sungai dan danau besar yang tersebar di tanah. Dari langit, mereka tampak seperti mutiara. Ini adalah desa air. Mereka bertiga mengobrol sambil bergegas dalam perjalanan. Lu Ming secara kasar mengetahui lokasi tempat ini. Kekuatan terkuat di desa air ini adalah Sekte Gunung Terapung. Sekte Gunung Terapung adalah salah satu penguasa di Benua Tengah. Faktanya, Lu Ming telah memperoleh pemahaman umum tentang Benua Tengah sebelum dia datang. Benua Tengah sangatlah luas, setidaknya 7 hingga 8 kali lebih besar dari Benua Timur. Terlebih lagi, tanah itu diberkati dengan banyak talenta. Ada banyak sekali surga dan tanah yang diberkati. Energi spiritual langit dan bumi sangat kaya. Praktek kultivasi berkembang pesat. Selalu ada banyak orang jenius dan ahli. Itu adalah pusat dari benua hutan belantara surgawi. Di Benua Tengah, baik dari segi jumlah orang jenius maupun kualitasnya, Benua Timur tidak dapat menandinginya. Dinasti Sein kuno di Benua Tengah tidak diragukan lagi merupakan kekuatan paling kuno dan terbesar di Benua Tengah. Faktanya, Benua Tengah telah sepenuhnya berada di bawah kekuasaan dinasti Sein kuno puluhan ribu tahun yang lalu. Dinasti Sein kuno memiliki sejarah yang panjang, dan konon telah diwariskan selama 1 juta tahun. Dalam jutaan tahun ini, Benua Tengah telah sepenuhnya berada di bawah kekuasaan dinasti Sein kuno. Kota ini makmur dan sangat kuat. Ada banyak orang jenius dan kultivator yang kuat, jauh di atas wilayah timur yang tandus. Pada saat itu, tidak hanya Benua Tengah, bahkan Benua Timur yang tandus, wilayah selatan dan 4 wilayah lainnya harus tunduk pada dinasti Sein kuno. Namun, semua ini telah berubah drastis puluhan ribu tahun yang lalu. Puluhan ribu tahun yang lalu, sosok yang tak tertandingi muncul di klan Xie dari dinasti Sein kuno. Dia telah memulai pemberontakan, dan perang saudara yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi di dinasti Sein kuno. Pertempuran itu sangat menggemparkan. Banyak ahli yang terbunuh atau terluka, dan bahkan banyak kaisar yang jatuh. Setelah pertempuran itu, kekuatan keluarga kerajaan dinasti Sein kuno menurun dengan cepat dan mereka tidak dapat lagi mengendalikan Benua Tengah yang luas. Setelah itu, Benua Tengah memasuki era berbagai kaisar. Selama puluhan ribu tahun, berbagai pasukan tuan telah menguasai wilayah mereka sendiri dan berjuang untuk supremasi. Selain kekuatan Overlord ini, ada banyak kekuatan kecil yang mengandalkan kekuatan Overlord dan bertarung tanpa henti. Benua Tengah lebih kacau dibandingkan Benua Timur. Sekte Gunung Terapung menempati wilayah luas di bagian timur Benua Tengah. Itu adalah penguasa suatu wilayah dan memiliki seorang kaisar yang mengawasinya. Kekuatannya sangat kuat dan tidak lebih lemah dari Istana Langit Empyrean atau Sekte Mayat Surgawi. Kota Lishui adalah kota di bawah yurisdiksi Sekte Gunung Terapung, dan keluarga Xiao, tempat kedua saudara perempuan itu berasal, adalah keluarga kecil di kota tersebut. Kedua saudara perempuan dari keluarga Xiao sangat polos dan tidak punya rencana apapun. Mereka merasa Lu Ming adalah orang baik dan memperlakukannya sebagai teman. Mereka akan menjawab apapun yang ditanyakan Lu Ming. Selama percakapan, Lu Ming mengetahui bahwa ibu mereka telah meninggal dunia setelah mereka lahir. Ayah mereka juga telah meninggal beberapa tahun yang lalu ketika dia sedang bertualang. Mereka mengikuti kakek mereka, kepala keluarga Xiao, Xiao Zhan. Namun beberapa waktu lalu, Xiao Zhan memasuki pegunungan yang kacau untuk mencari obat mujarab. Tanpa diduga, dia digigit ular pelangi yang berbisa dan masih koma. Kedua saudara perempuan itu datang ke pegunungan yang kacau untuk menemukan sarang ular pelangi yang beracun dan ramuan yang menyertainya untuk menyelamatkan Xiao Zhan. Sayangnya, setelah berhari-hari mencari, mereka bahkan belum menemukan bayangan ular pelangi yang berbisa. Baru kemudian mereka bertemu Lu Ming. Mungkin aku bisa menyembuhkan racun kakekmu, kata Lu Ming.
Hal ini menyebabkan Xiao bersaudara terdiam, dan mata mereka membelalak. Bisakah kamu benar-benar menyelamatkannya? Sang alkemis berkata bahwa racun kakekku telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Kecuali Anda memiliki obat roh dari ular pelangi yang beracun, akan sulit untuk menyelamatkannya. Saat mereka berbicara, mata kedua saudara perempuan itu mulai memerah lagi. Saya telah mengembangkan teknik rahasia dan saya cukup berpengalaman dalam detoksifikasi. Kata Lu Ming, garis keturunan 9 naga bisa melahap semua jenis gas beracun dan racun. Ketika orang lain diracuni, mereka juga bisa melahap gas beracun tersebut. Benar-benar, kamu tidak diperbolehkan memihak kami. Mata An dipenuhi harapan. Kedua saudara perempuan itu memandang Lu Ming tanpa berkedip. Lu Ming mengangguk dengan sungguh-sungguh. Itu hebat. Kedua saudara perempuan itu tersenyum bahagia. 2 hari kemudian, kota Air Li muncul di depan mereka. Kota Lishui sangat luar biasa. Meski tidak bisa dibandingkan dengan kota raksasa seperti 9 naga, kota ini tetap merupakan masalah besar dan sangat luas. Di jalanan, orang-orang datang dan pergi, masing-masing bersemangat dan penuh energi. Jumlah ahlinya sangat banyak. Lu Ming hanya berjalan di satu jalan dan dia telah menemukan banyak ahli alam embrio roh. Ada hutan pertokoan di kedua sisi jalan. Lu Ming melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Adat istiadat di benua tengah sangat berbeda dengan adat istiadat di benua timur. Setelah melewati beberapa jalan, sebuah rumah besar muncul di depan mereka. Mereka telah sampai di keluarga Xiao. Kedua saudara perempuan itu adalah cucu perempuan yang berharga dari majikan keluarga Xiao. Tentu saja, mereka tidak menghentikan Lu Ming untuk mengikuti kedua saudara perempuan itu ke dalam keluarga Xiao. Namun, ketika dia berjalan melewati halaman, dia dihentikan oleh seorang pria muda. Pemuda itu berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Dia mengenakan jubah hijau panjang, sabuk giok di pinggangnya, dan sepasang sepatu emas. Dia memancarkan aura yang kaya dan kuat. Spinning. Saat melihat pemuda ini, kedua saudara perempuan itu sedikit mengernyit. Ah Luo, Ah Lei, kemana saja kamu beberapa hari terakhir ini? Pemuda itu bertanya, bukan urusanmu kemana kita pergi. An cemberut dan berkata, mengapa saya harus peduli? Tahukah kamu kalau masa depan keluarga Xiao sedang dipertaruhkan saat ini? Jika sesuatu terjadi padamu, kamu tidak akan mampu menanggung akibatnya. Mata Desolatening menjadi dingin saat dia berkata, bagaimana masa depan keluarga Xiao? Ini masa depanmu. Aking berkata dengan sinis. Saya tidak mau repot-repot berbicara dengan Anda. Desolatening membuka kipas di tangannya dan mulai melambaikannya dengan lembut. Kemudian, dia menoleh untuk melihat ke arah Lu Ming dan mengerutkan kening, siapa orang ini? Jangan bawa Tom, Dick, atau Harry ke dalam keluarga. Orang lain akan menertawakanmu jika mereka mengetahuinya. Ini adalah temanku dan Lei. Dia di sini untuk mengobati lukanya. Itu bukan urusanmu. Selain itu, kakak Lu juga bisa menyembuhkan racun kakek. Dia akan menjadi tamu penting keluarga Xiao. Aking mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga.